Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah kelas 4B MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Bu Esti. Semoga anak-anak tidak bosan ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 1 dan 2. Tentunya hari ini yaitu muatan PKN. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini dan segala aktivitas kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih solih-solihah sudah ikut berdoa hari ini. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan anak-anak diberikan kefahaman dalam materi, tentunya materi PKN. Baik anak-anakku, langsung saja kita menuju ke materi hari ini. Untuk mengawal materi hari ini, silakan anak-anak perhatikan gambar dari keluarga Pak Rudi. Dari gambar keluarga tersebut ada berapa orang dalam anggota keluarga Pak Rudi? Betul sekali, ada 4 orang. Nah, 4 orang ini terdiri dari 1 ayah, 1 ibu, 1 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki. Kalau anak-anak analisa pada keluarga Pak Rudi ini, kalau anak-anak analisa pada keluarga Pak Rudi ini terdapat yang namanya apa? Betul sekali, terdapat yang namanya keberagaman. Ya, keberagaman itu bahasa lain dari bermacam-macam atau berjenis-jenis. Mengapa demikian? Coba sekarang kita perhatikan dari bentuk fisiknya. Apakah keempat anggota keluarga Pak Rudi ini tingginya sama? Tidak ya. Apakah warna rambutnya sama semua? Tidak. Apakah besar badannya sama semua? Betul sekali, berbeda. Nah, itu yang dinamakan keberagaman. Nah, anak-anakku, keluarga merupakan kelompok terkecil dalam komunitas masyarakat. Keluarga itu meliputi kepala keluarga dan anggota keluarganya. Nah, di dalam keluarga kita bisa merasakan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman yang ada di keluarga. Contohnya, anak-anak coba perhatikan keluarga anak-anak pasti beda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang kulitnya lebih putih, ada yang badannya lebih tinggi, lebih gemuk, lebih besar. Ada juga yang rambutnya lebih ikal. Nah, itu yang disebut dengan keberagaman. Kemudian anak-anakku, keberagaman karakteristik ini berarti perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh individu satu dengan yang lainnya. Nah, keberagaman ini yaitu merupakan sebuah ciri khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, keberagaman karakteristik individu itu juga merupakan perbedaan fisik yang meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain itu, keberagaman karakteristik juga termasuk keberagaman keragaman dan sifat. Nah, keragaman ini seperti kegemaran, hobi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, dalam sebuah keluarga ini antara satu orang dengan orang yang lainnya memiliki yang namanya keberagaman. Berarti itu tandanya satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, kira-kira apakah ada manfaat dari keberagaman keluarga? Betul sekali.
ada manfaatnya tentunya. Nah, kira-kira manfaatnya apa saja ya? Yuk kita simak baik-baik. Manfaat keberagaman karakter individu yang ada dalam keluarga. Nah, adanya keberagaman dalam sebuah keluarga itu memberikan manfaat bagi kita. Yang pertama, memahami sifat antar anggota keluarga. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu akhirnya kita belajar untuk bagaimana memahami sifat masing-masing dari anggota keluarga kita. Kemudian yang kedua, membentuk rasa saling menghormati dan menghargai. Contoh, kalian punya kakak kalian tidak suka jika barang yang kalian pinjam dari mereka itu diletakkan di sembarang tempat. Oleh karena itu kita harus menghargainya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengembalikan barangnya ke tempat semula setelah selesai meminjam. Kemudian yang ketiga, mengetahui cara bersikap dalam menghadapi masalah. Contoh, kalian punya adik kalian tidak mau mandi jika tidak ada. Kemudian yang keempat, meminimalisasi adanya perselisihan. Nah, karena tadi kita sudah memiliki rasa menghormati dan menghargai, kemudian juga mengetahui cara bersikap dalam menghadapi sebuah masalah, maka hal itu dapat meminimalisasi adanya perselisihan terutama dalam anggota keluarga. Kemudian yang kelima adalah menjaga keharmonisan keluarga. Dan yang keenam adalah meningkatkan hubungan kekeluargaan. Nah, anak-anak, ternyata perbedaan-perbedaan dalam sebuah keluarga khususnya itu juga memiliki manfaat yang kita harus ketahui agar bisa kita aplikasikan dalam keluarga kita. Nah, coba sekarang anak-anak berpikir, dalam sebuah keluarga yang darahnya masih sama, yang gennya masih sama saja, itu memiliki yang namanya keberagaman atau perbedaan, mulai dari ciri fisik, kegemaran maupun sifat. Lalu bagaimana jika satu orang dengan orang lain yang berbeda keluarga, yang berbeda tempat tinggal, yang berbeda kecamatan, bahkan yang berbeda provinsi? Tentunya akan memiliki perbedaan. Betul sekali. Nah, contohnya di Indonesia ini kan termasuk negara yang sangat luas. Selain itu, di Indonesia juga memiliki berbagai macam suku bangsa, sudah dijemput, berbagai macam bahasa, berbagai macam adat istiadat. Tentunya satu dengan yang lainnya jelas sangat berbeda. Nah, untuk manfaat-manfaat ini juga bisa kita dapatkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, salah satu contoh keberagamannya selain di keluarga yaitu ada di sekolah. Nah, Bu Esti di sini punya foto dari Bapak Ibu guru yang ada di MI Terpadu Harapan Kota Magelang di sekolah kita tercinta ini. Nah, kira-kira dari sekian banyak Bapak Ibu guru ini, apakah semuanya memiliki sifat yang sama? Apakah semuanya memiliki kesukaan yang sama? Tidak ya. Contohnya yang sudah terlihat, apakah Bapak Ibu guru di sini memiliki warna kulit yang sama? Tentu saja tidak. Apakah Bapak Ibu guru memiliki tinggi badan yang sama? Tentu saja tidak. Nah, itulah keberagaman, salah satu contoh dari keberagaman yang ada di sekolah. Nah, selain itu, selain keberagaman sifat, keberagaman kegemaran, keberagaman fisik, juga terdapat keberagaman jenis pekerjaan. Contoh, dalam sebuah sekolah, apakah semua orang yang berada di sekolah itu memiliki pekerjaan yang sama? Tentu saja tidak, karena di sekolah itu ada yang memiliki pekerjaan sebagai kepala sekolah, ada juga yang memiliki pekerjaan sebagai guru, kemudian sebagai petugas perpustakaan, ada juga yang sebagai tukang kebun, dan ada yang sebagai
tata usaha atau TU. Nah, dari sebuah tempat kerja atau sebuah wilayah, dari sebuah sekolah saja sudah terdapat berbagai macam jenis pekerjaan. Lalu bagaimana dengan di luar sana? Pasti akan terdapat lebih banyak macam-macam perbedaan dari jenis pekerjaan. Nah, contohnya apa saja keberagaman dari jenis pekerjaan? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, contoh jenis pekerjaan sebagai astronot. Yang kedua sebagai arsitek yang suka bangun rumah ya. Kemudian sebagai dokter, ada juga yang sebagai pedagang, dan ada juga yang sebagai penjahit. Akan tetapi anak-anak, perbedaan atau keberagaman itu tidak menjadi penghalang kita untuk bisa berteman atau menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Karena kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, ya. Masih ingat apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Betul sekali, berbeda-beda tetap satu. Nah, selain itu di dalam agama kita juga diajarkan untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, yang terakhir, coba anak-anak amati keberagaman fisik, kegemaran, serta sifat dari anggota keluargamu. Kemudian tuliskan pada tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tugas untuk anak-anak hari ini ya, untuk mengetahui seberapa paham anak-anak dengan materi keberagaman kita hari ini. Silakan anak-anak buat tabel yang berisi yang pertama nomor, kemudian ada anggota keluarga. Anggota keluarga ini disebutkan siapa, contohnya ayah, ibu, kakak, adik. Kemudian tuliskan warna kulitnya apa, jenis rambutnya bagaimana, apakah keriting, lurus, tebal, tipis, dan lain sebagainya. Tinggi badannya kira-kira berapa, berat badannya kira-kira berapa. Kemudian kegemarannya apa, kegemaran atau hobi itu sama ya. Dan sifatnya bagaimana, apakah baik hati, suka menolong, atau mungkin galak, atau mungkin murah senyum, dan lain sebagainya ya. Baik anak-anakku, itu dulu pembelajaran tema kita hari ini di muatan PKN. Semoga anak-anak paham. Jika ada kesulitan atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan ke Bu Esti. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan, ditulis tabelnya. Jika sudah, langsung dikumpulkan ya. Kita belajar untuk disiplin, jangan menunda-nunda tugas supaya tidak menumpuk. Tugas maksimal dikirimkan hari ini pukul 20.00, jadi jam 8 malam ya. Oke, selamat belajar anakku yang solih dan solihah. Bu Esti cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.